Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hairul Azam. Saya mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Wali Songo Semarang. Merdeka Belajar merupakan kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang bertujuan mendorong mahasiswa untuk menguasai berbagai keilmuan yang nantinya berguna untuk memasuki dunia kerja. Dan Kampus Merdeka merupakan upaya untuk memberikan keleluasaan kepada mahasiswa untuk belajar di luar kampus. Tujuan dari penerapan Kampus Merdeka ini adalah mahasiswa nantinya memiliki kemampuan untuk menguasai beragam keilmuan yang berguna di dunia kerja nantinya. Dalam Kampus Merdeka ini adalah kegiatan pembelajaran, yaitu yang pertama pertukaran pelajar, yang kedua adalah magang atau praktik kerja, yang ketiga adalah asistensi mengajar di satuan pendidikan, yang keempat penelitian atau riset, yang kelima proyek kemanusiaan, dan yang keenam yaitu wirausaha, yang ketujuh adalah proyek independen, dan yang kedelapan membangun desa atau KKN atau kuliah kerja nyata. Sedangkan kegiatan yang baik saat ini adalah asistensi mengajar di satuan pendidikan atau mengajar dari rumah. Latar belakang saya bergabung dengan relawan mengajar adalah untuk membangun pendidikan yang lebih memadai, terutama bagi adik-adik di lingkungan sekitar saya yang dalam kondisi pandemi ini, yang dimana adik-adik berada di lingkungan sekitar saya itu tidak dapat melaksanakan kegiatan belajar seperti biasanya. Maka dari itu saya ingin membantu adik-adik supaya tetap dapat belajar seperti biasanya. Dan juga saya ingin adik-adik itu tetap semangat untuk belajar, termotivasi dalam kegiatan belajar mengajar di rumah seperti ini. Dan saya juga ingin menambah wawasan adik-adik semua bahwa belajar itu tidak perlu berada di ruang kelas, bahwa belajar itu dapat di mana saja. Dan juga saya ingin sedikit meringankan beban orang tua dari adik-adik di lingkungan sekitar saya dalam mendidik anaknya. Sasaran siswa yang saya bantu adik-adik sini adalah siswa di lingkungan pedesaan saya, yang dimana terdiri dari adik-adik yang masih SD ataupun SMP. Materi yang saya sampaikan pada setiap pembelajaran itu tidak tentu, jadi materi yang disampaikan tergantung pada adik-adik yang bergabung pada saat pembelajaran waktu itu. Yang disampaikan, misal materi yang saya ajarkan itu meliputi makna simbol Pancasila, hitung-hitungan matematika, tentang biologi, terus tentang belajar membaca ataupun belajar menghitung sesuai dengan kebutuhan adik-adik. Metode yang saya gunakan pada setiap pembelajaran adalah menggunakan sistem metode ceramah dan juga belajar santai yang menggunakan konsep belajar sambil bermain, yang nantinya anak-anak itu tidak jenuh dan tidak bosan kepada saya, sehingga pembelajaran mereka itu dipenuhi dengan rasa kegembiraan, semangat dari para adik-adik. Bermainnya itu juga dapat menjadi pembelajaran yang saya ajarkan itu nanti itu ada biar tidak sepandang, biar refreshing, tetapi juga kita tidak terlalu santai, ya tetap serius sesudah itu. Dan sebelum kegiatan pembelajaran, pada saat kegiatan pembelajaran pertama kalinya berlangsung, itu adik-adik sangat kurang bersemangat dalam mengikuti. Akan tetapi semakin kesini adik-adik sangat senang dan bersemangat. Jika nantinya ada yang bosan, maka saya menyarankan agar teman-teman dari adik-adik itu semua membujuk supaya adik-adik itu tidak bosan, harus tetap belajar bersama lagi. Dan pembelajaran yang saya ajarkan itu saya tingkatkan lagi supaya adik-adik itu tetap mau belajar dan juga tidak mudah bosan dalam pelajaran. Materi makna simbol Pancasila dalam kehidupan sehari-hari ataupun hitung-hitungan untuk adik-adik perhitungan matematika masih belum banyak mengerti tentang isi dari makna Pancasila, masih belum lancar untuk menghitung perkalian, penjumlahan untuk adik-adik yang masih kecil. Maka dari itu saya menggunakan media bernama Gerbong Kereta untuk membelajarkan pada anak supaya itu mudah paham, mudah mengerti tentang bagaimana saja makna simbol Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Untuk perhitungan matematika saya gunakan dengan secara manual, tidak menggunakan
alat-alat elektronik zaman sekarang agar anak-anak itu dapat terbiasa menghitung dengan manual. Pada kegiatan kali ini pada pukul sore saya mengajar itu pada waktu sore, menjelang adik-adik itu jam bermainnya itu kan siang sama pagi, saya mengambil waktu sore untuk mengajar dan malam untuk mengajar. Pada kegiatan kali ini saya mengajar adik-adik pada pukul 3 waktu Indonesia Barat. Saya mengajar pada mereka materi makna simbol Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dalam mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan. Saya sangat senang sekali bisa berbagi ilmu dengan adik-adik yang sangat aktif, senang dan penuh semangat dalam belajar. Adik-adik juga sangat senang sekali dalam pengajaran saya berikan karena saya menggunakan konsep belajar sambil bermain, yang nantinya belajarnya dapat, bermainnya dapat juga tepat. Selanjutnya pada kegiatan hari Jumat, saya mengajarkan adik-adik pada pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat dengan jumlah peserta ya kadang 3, kadang 5 orang, yaitu Zaki, Iza, Naura, serta Husain dan Hasna. Saya mengajarkan kepada mereka materi perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif dalam mata pelajaran ilmu pengetahuan alam. Saya sangat senang sekali bisa berbagi ilmu dengan adik-adik yang sangat aktif, tenang, dan semangat belajar untuk memahami pelajaran yang saya berikan. Pada kegiatan untuk hari Minggu, saya mengajar adik-adik pada pukul 10 waktu Indonesia Barat ataupun sore, tergantung situasi. Kalau misalnya hari libur, mungkin dari pagi siang, kita menyesuaikan dari jadwal adik-adik dengan jumlah orang yang tetap begitu-begitu aja ya. Alhamdulillah mereka masih semangat untuk mengikuti pembelajaran kepada saya. Begitulah singkatnya. Jadi setiap untuk kegiatan mengajar yang saya lakukan, yang diberikan tugas oleh dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, saya mengajar 1 minggu 3 kali. Untuk pembelajarannya itu mengikuti pelajaran yang adik-adik sukai. Misalnya hari ini matematika, besok diganti IPA, dan terus sorenya untuk bisa mengaji juga. Begitu saja laporan dari saya. Apabila banyak kekurangan, saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.